jalan ini menuju jalur ekonomi masyarakat di sekitar sini, karena di dalam itu menuju perekonomian masyarakat berupa arang, terus arang kayu ya teman-teman, terus ada tambak udang juga, ada lagi perekonomian di bidang pertanian, perkebunan di sini karena jalannya belum kunjung diperbaiki. Masyarakat di sini termotivasi untuk memperbaikinya. Kita lihat seperti apa jalur yang seharusnya itu sudah bagus ya untuk dilewati, enak, karena belum memenuhi syarat. Seperti apa kita tengok aja bareng-bareng. Dia memajukan Mbak, napa? Ya kasih jalan cuma perekonomian rakyat. Kalau sebagai pemangku wilayah Dusun Klumpang, warga memberikan inisiatif untuk kerja bakti. Saya ikuti setiap perjalanan kegiatan ini sebagai pendamping wilayah. Tobos, selama ini dari desa memang ada perhatian lah sebenarnya dikit-dikit. Waktu itu ada pelebaran jalan Bego, terus pernah dari desa itu ada semen sebanyak 100 sak untuk Rabat yang sebelah selatan sana. Dan untuk pendamping saya kurang tahu untuk pendamping itu sebenarnya pendamping apa saja yang harus melihat kondisi masyarakat yang kayak gini. Sebenarnya belum pernah ada. Kalau saya sendiri, pendapat saya sendiri belum pernah ada yang kesini. Untuk pendamping yang lain dari UMKM itu juga belum pernah ada. Belum. Kalau di dalam itu sebenarnya ada apa namanya untuk pertaniannya kan enggak? Di dalam ada pertanian sebenarnya. Itu untuk budidaya cabai itu ada. Untuk pertanian, lahan pertanian, untuk padi dan lain sebagainya ada sebenarnya di dalam. Untuk perikanan ada apa enggak, Pak? Ada. Itu sudah pernah kesini apa belum, Pak? Untuk dinas perikanan dari PPL-nya sudah pernah, tapi kayaknya nggak ada bantuan apa-apa, Mbak. Mungkin untuk infrastruktur seperti jalan kayaknya nggak ada ini. Kalau harapan dari pemerintah yo mohon diperhatikan, tapi selama ini kami melihat kemampuan kami untuk memperbaiki, dan alhamdulillah masyarakat sangat mendukung. Seperti dari usaha pertanian, dari usaha budidaya dan arang ini sangat rukun, Mbak. Gotong royong ini, kerja bakti gotong royong, mengharapkan semoga nanti hasil dari produksi kami itu untuk melewati jalan ini enak, Mbak. Gitu ya, Untuk penopang ekonomi lah. Dan Pak, harapan kepada pemerintah, Pak? Ya gimana ya, Mbak? Kalau pemerintah saat ini kan kondisinya kayak gini. Jadi gimana yo? Kalau mengharapkan banyak, duitnya dari mana? Kalau nggak mengharapkan, kami ini juga sangat membutuhkan ya mohon perhatiannya untuk pemerintah. Untuk pemerintah agar kami ini diperhatikan untuk pengusaha kecil, khususnya untuk UMKM ini, khusus untuk perizinan kami mohon untuk dipermudah urusannya. Jadi dari kami harapannya sangat banyak mengharapkan andil pemerintah untuk perizinan. Itu, Mbak, yang paling penting itu. Sangat diperlukan untuk kami. Selama ini kan agak susah, Mbak, khususnya untuk perikanan itu izinnya banyak sekali. Kalau bisa ya diperkecil lah, jangan segitu banyak, urusannya kan terlalu lama nanti. Pak, Sinten, Pak? Nggih, Pak Gunawan. Pak,
Pak Gunawan udah berapa tahun usaha buat tambak udang di sini, Pak? Ini sekitar jalan 5 tahun, Mbak. 5 tahun. Ya. Ini kan saya akses ke sini tadi itu agak ini ya Pak, ya ada di jalan itu ada orang gelaan tadi ya, kerja Ya. bakti. Itu Bapak akses ke sini untuk usaha Bapak itu ada permasalahan apa enggak Pak dengan akses jalan ini seperti itu? Untuk permasalahan yang utama itu ya akses jalan, Mbak. Cuma sementara ini baru kita swadaya sendiri sama masyarakat, dan untuk kedepannya mudah-mudahan dari pemerintah bisa diperhatikan dan minta bantuan untuk bisa layak jalan. Dari sana. Iya. Apa swadaya dari Bapak apa itu dari masyarakat? Kalau dari masyarakat lain kan gerakan tadi ya kerja bakti. Iya. Kalau masyarakat memang kerja bakti Bu tenaga, tapi kita secara individu sudah mengeluarkan dana itu 10 juta yang kami sendiri, dan untuk Pak Parmin bisa menggali dana itu total bisa 26 juta. Kita gunakan untuk merapat jalan, untuk semen, untuk pasir. Tapi untuk tenaga itu kerja bakti dari masyarakat secara bersama-sama. Ya teman-teman, saya bersama Mbak Parmin lagi. Nah Mbak Parmin, ini sebenarnya jalan ini kan udah lama ya Mbak Parmin ya. Tolong Mbak Parmin itu diceritakan bagaimana sih sejarahnya dari adanya jalan ini Mbak Parmin. Ya, terima kasih. Sebenarnya jalan ini adalah jalan perintisan awal di Pager Kidul untuk menuju pantai. Awalnya saya berpikir jalan ini untuk tembus Pantai Kunir sebagai objek wisata. Tapi karena prosesnya juga sangat panjang, sangat rumit, butuh biaya tinggi, sehingga jalan ini awalnya dengan swadaya ya di organisasi dari pemerintah desa dengan usaha kegiatan gugur gunung, akhirnya secara sepeda motor bisa masuk. Kemudian terus dilakukan dengan model gugur gunung itu sampai mobil bisa masuk. Kemudian jalan ini juga pernah mengalami bisa dilalui roda 4 dengan nyaman, tapi pendek, sempit enggak, sehingga nggak bisa crash di jalan. Kemudian akhir-akhir ini tahun kemarin dilebarkan, karena dilebarkan inilah akhirnya menimbulkan masalah baru. Nah, kembali ke awal, pikiran saya dulu ingin desa Pager Kidul itu sebanding dengan desa-desa yang lainnya. Nah, kita punya potensi pantai dan cukup lumayan untuk bisa dikunjungi, dan itu terbukti. Pantai Kunir itu banyak dikenal orang, tapi jalannya tetap saja nggak mendukung. Nah, akhirnya dengan jalan ini bisa dilalui walaupun sangat terpaksa. Kemudian banyak kegiatan teman-teman untuk mengadakan kegiatan produktif, seperti ada areng ini, kemudian muncul lagi ada tambak udang, muncul lagi ada ternak ayam. Kemudian kalau petani ya diuntungkan juga, ikut merasakan, menikmati, karena dulunya dari sekitar 2 kilo itu untuk membawa panenan itu juga dipikul dengan pundak, Manual Pak ya. manual dengan pundak. Nah, saya pikir akhirnya gini, jalan ini kok berubah fungsi. Yang rencana awalnya itu yang kita bidik itu pantai, ternyata menjadi jalan sentra produksi, Pak. Dan ini alhamdulillah sekali bisa membangkitkan semangat teman-teman untuk melakukan usaha ini, sehingga bisa menambah penghasilan bagi teman-teman. Pak, dari desa itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih Mbak atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Kami sebagai wakil dari pemerintah desa
ini sangat berterima kasih kepada masyarakat karena masyarakat sudah mempunyai ide inisiatif untuk memperbaiki jalan. Sebenarnya jalan ini merupakan jalan poros desa, Mbak, yang seharusnya ini juga campur tangan pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa. Namun hingga saat ini sebenarnya untuk tahun 2021 ini sudah direncanakan untuk anggaran ke sini, namun berhubung dengan adanya musibah COVID ini, ternyata untuk pembangunan fisik ini ditiadakan. Masih dipending ya. Ini masyarakat juga sudah mempunyai inisiatif yang semacam ini, dan jalan ini merupakan jalan perekonomian karena jalur ini merupakan jalur petambak udang, terus peternak ayam potong dan pengusaha arang. Dan di sini pun juga untuk pengusaha arang ini juga cukup banyak sekali, Mbak. Dan dulu pengusaha arang ini kan belum mempunyai tempat yang layak, namun sekarang juga sudah sama desa sudah diupayakan diberikan tempat agar tempat ini tidak mengganggu masyarakat luas, Mbak. Maka untuk itu dibikinkan di jalur Pantai Kunir ini. Berarti direlokasi gitu ya, Pak? Direlokasi ya, Mbak. Dulunya di pemukiman-pemukiman dan sekarang sudah dilaksanakan di tempat jalur Pantai Kunir ini. Maka untuk itu potensi Pager Kidul yang sedemikian pesat, namun tidak didukung dengan jalan reproduksinya yang baik, Mbak. Maka untuk itu desa ini berharap dengan semangat masyarakat yang begitu besar, namun kami merasakan bahwa pemerintah ini kurang memperhatikan, Mbak. Terutama ya mohon maaf, pemerintah desa kurang membantu atas dukungan dari masyarakat tersebut. Karena keterbatasan dana. Ya selama ini dana desa yang ada di Pager Kidul ini juga sudah cukup maksimal dilaksanakan karena untuk kebutuhannya banyak, akhirnya dari kebutuhan pengusaha pun tidak bisa terlaksana dengan baik. Mungkin ada harapan dari pemerintah desa untuk masyarakat, Pak? Harapan kami dari masyarakat Pager Kidul, pemerintah Pager Kidul, dengan adanya semangat masyarakat untuk melakukan usaha, dengan munculnya pengusaha-pengusaha muda yang sekarang ini ada di Pager Kidul, ini pemerintah desa harus berbenah dan berpikir ke depan bagaimana pengusaha-pengusaha kita ini bisa terlindungi dan bisa diangkat, bisa mengangkat perekonomian masyarakat Pager Kidul. Oke, Pak, terima kasih. Semoga sukses, Pak. Ya, sama-sama, Mbak. Semoga tetap terjaga untuk harmonisasi antara masyarakat dan pemerintah desa ya, Pak ya. Ya, mudah-mudahan Pager Kidul dengan munculnya pengusaha-pengusaha muda ini bisa meningkatkan terutama perekonomian masyarakat dan kemajuan desa Pager Kidul pada umumnya, Mbak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, demikian teman-teman, itu tadi bincang-bincang saya dengan warga masyarakat di sini. Terima kasih. Kita akan kembali di season yang akan datang. Sampai jumpa.